saya Angela Deva Marusyombi. Saya dari Universitas Negeri Medan, jurusan Pendidikan Seni Musik. Di sini saya akan menjelaskan 50 istilah musik. Yang pertama ada delicatezza. Ini berasal dari bahasa Italia yang berarti dimainkan dengan penuh lembut, halus, anggun, dan kepekaan. Musisi harus menghasilkan suara musik yang ringan tanpa tekanan berlebihan sehingga musik terdengar indah dan elegan. Saya akan praktekkan dari lagu Indonesia Pusaka. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Yang kedua ada detachée. Ini teknik permainan alat musik gesek, dimainkan setiap nada dimainkan dengan gerakan busur yang terpisah, namun tetap halus dan tersambung secara musikal. Saya akan mengambil contoh praktek seperti ini. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Yang ketiga ada mezzo forte, berarti cukup keras. Volume suara berada di antara lembut dan keras. Praktiknya seperti ini. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya Pancasila. Lalu yang keempat ada presto. Tempo yang sangat cepat, sekitar 168 sampai 200 ketukan per menit. Contohnya, lalu yang kelima ada diminuendo. Ini tanda agar volume suara berangsur-angsur semakin kecil. Contohnya nih, saya mengambil dari judul lagu Bagimu Negeri. Contoh prakteknya saya mengucapkan A, tapi pertama itu dengan suara yang keras mengecil seperti ini. A. Yang keenam ada direttore, istilah Italia untuk konduktor atau pemimpin pertunjukan musik. Saya mengambil judul lagu Indonesia Raya. Jadi konduktor itu seperti ini tangannya. Ini seperti memimpin paduan suara atau orkestra. Saya mengambil lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanahku padamu. Di sana aku berdiri, jadi pandu hidupku. Yang ketujuh ada grave. Tempo sangat lambat dengan suasana khidmat, serius dan agung. Contoh nih, saya mengambil lagu Hening Cipta. Saya mengambil contoh praktek Hening Cipta. Dengan seluruh angkasa raya memuji pahlawan negara. Lalu ada yang kedelapan, andante. Andante tempo sedang seperti langkah orang berjalan santai. Contoh nih. Lalu ada energico.
Ini pengertiannya dimainkan dengan penuh tenaga, semangat, dan kekuatan. Praktek lagu yang saya ambilkan Maju Tak Gentar. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, tentu kita menang. Maju serentak, mengusir pandang. Maju serentak, tentu kita. Lalu ada yang ke-10, Viva C. Ini temponya tempo cepat dan seperti hidup. Contoh nih. Lalu yang ke-11 ada Largo. Largo ini tempo yang sangat lambat dan megah. Seperti begini. Lalu ada yang ke-12, Estinto. Ini adalah nada atau suara semakin menghilang hingga lenyap. Seperti saya ambil nada do dari yang suaranya besar semakin hilang. Do. Rasa lucu, ringan, atau humoris. Saya ambil lagunya Naik Delman. Saya ambil contoh Naik Delman. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk samping pak kusir, sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Tutitak tituk titak tituk titak tituk, tutitak tituk titak titus. Fanatico. Ini adalah dimainkan dengan semangat yang sangat menggebu-gebu dan penuh keyakinan. Contoh lagunya, saya ngambil Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Yang ke-15 ada Fermata. Fermata ini tanda untuk menahan nada lebih lama dari nilai not yang tertulis. Contohnya nih. Indonesia Raya. Oke, terus ada Firmensyah. Ini dimainkan dengan ketegasan dan kekuatan karakter. Contoh lagu yang saya ambil, Halo Halo Bandung. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Lalu ada forte, dimainkan atau dinyanyikan dengan suara keras. Contoh nih, lagu Hari Merdeka. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka. Lalu ada mezzo piano, volume sedang cenderung lembut. Seperti ini. Saya ambil Ibu Pertiwi. Contohnya Ibu Pertiwi. Ku lihat Ibu Pertiwi
dan bersusah hati. Air matanya berlinang. Lalu saya akan menjelaskan finale. Finale adalah bagian penutup dari sebuah karya musik. Biasanya merupakan bagian paling akhir yang berfungsi memberikan kesan selesai, klimaks, atau penyelesaian dari seluruh komposisi dalam lagu-lagu besar atau karya orkestra. Finale sering dibuat lebih kuat, megah, atau emosional agar meninggalkan kesan mendalam bagi pendengar. Lalu ada fine. Fine adalah tanda dalam partitur yang menunjukkan bahwa lagu harus berhenti atau berakhir pada titik tersebut. Ketika pemain atau penyanyi sama pada kata finale, maka musik tidak dilanjutkan lagi. Tanda ini sering digunakan bersama tanda pengulangan seperti DC al fine atau DS al fine. Lalu ada ref atau refrain. Refrain adalah bagian lagu yang diulang-ulang dan biasanya menjadi bagian paling mudah diingat. Ref berisi inti pesan lagu, baik dalam bentuk tema utama atau pesan emosional. Dalam banyak lagu populer, ref menjadi bagian yang paling dinantikan pendengar karena melodinya kuat dan mudah dinyanyikan bersama. Contohnya saya ambil lagu Cukup dari Shiva. Haruskah aku terus bersama dengan. Lalu ada fresco. Ini berarti dimainkan dengan rasa segar, ringan, hidup, dan penuh semangat. Istilah ini sering digunakan untuk memberikan karakter musik yang cerah dan tidak berat. Dalam praktiknya, musik yang dimainkan secara fresco terasa lebih energi dan natural. Lalu ada tanda kunci. Tanda kunci adalah simbol di awal para nada yang menunjukkan tangga nada suatu lagu. Tanda ini berupa crash atau moll yang menentukan nada-nada yang harus dinaikkan atau diturunkan sepanjang lagu. Tanda kunci sangat penting karena menjadi dasar harmoni dan melodi pada musik. Seperti lalu ada furioso. Furioso berarti dimainkan dengan sangat kuat, penuh emosi, kemarahan, dan energi besar. Musik dengan karakter ini biasanya terdengar agresif dan penuh ketekanan. Digunakan untuk menggambarkan suasana konflik, perjuangan, dan klimaks dramatis. Lalu ada hexatonics. Ini adalah sistem tangga nada yang terdiri dari 6 nada dalam satu oktav, berbeda dengan diatonis atau 7 nada. Hexatonics memberikan warna suara yang khas dan sering ditemukan dalam musik tradisional tertentu, termasuk beberapa musik daerah Indonesia. Lalu ada homohon. Ini adalah tekstur musik di mana terdapat satu melodi utama yang diiringi oleh akord atau harmoni. Semua suara bergerak bersama mendukung melodi utama sebagai besar lagu-lagu populer dan lagu nasional menggunakan gaya homohon. Lalu ada imperioso. Imperioso berarti dimainkan dengan kesan berwibawa, tegas, dan megah, seperti seorang pemimpin. Musik dengan gaya ini memberi kesan kuat, penuh otoritas, dan sangat serius. Lalu ada indeciso, berarti dimainkan dengan ragu-ragu atau tidak pasti. Musik dengan karakter ini menggambarkan kebingungan, ketidakpastian, atau suasana yang belum stabil. Lalu ada inquieto, berarti gelisah atau tidak tenang. Musik dengan karakter ini biasanya memiliki ritme dan tidak stabil atau melodi yang menegangkan untuk menggambarkan suasana cemas atau penuh tekanan. Seperti film horor. Biasanya di film horor itu digunakan lagu-lagu yang bikin suasana tegang. Lalu ada intensivo, berarti musik dimainkan dengan peningkatan intensitas secara bertahap atau terus-menerus.
Biasanya digunakan untuk membangun klimaks atau emosi yang semakin kuat. Lalu ada isotonis. Isotonis dalam teori musik berkaitan dengan kesamaan atau hubungan nada dalam sistem interval. Istilah ini digunakan dalam analisa musik untuk melihat kesetaraan atau hubungan tingkat rendah nada dalam struktur musik. Lalu ada key signature. Ini adalah tanda di awal para nada yang menunjukkan nada dasar suatu lagu berupa crash atau mal. Tanda ini menentukan skala nada yang digunakan dalam seluruh lagu. Lalu ada Q-note. Q-note adalah nada dasar atau pusat dari suatu tangga nada. Semula melodi dan harmoni dalam lagu biasanya berpusat atau memiliki Q-note ini. Lalu ada komponer. Lalu ada largo. Largo adalah tempo yang sangat lambat, luas, dan klimaks. Musik dengan tempo ini biasanya terdengar agung dan penuh perasaan mendalam. Lalu ada laudes atau laute. Berkaitan dengan lagu pujian atau nyanyian regulis, biasanya digunakan dalam konteks ibadah atau musik rohani. Lalu magnifico. Berarti dimainkan dengan megah, luas biasanya. Megah, luar biasa, dan agung. Musik ini memberikan kesan kemewahan dan kebesaran. Lalu ada mano destra. Adalah istilah bahasa Italia yang berarti tangga, yang berarti tangan kanan pada piano. Sama seperti main droite, digunakan untuk memainkan bagian melodi. Lalu ada, oke, terima kasih, bye-bye.